Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersyukur kita kepada Allah yang telah memberi kemampuan sehingga kita bisa hadir untuk menjalankan kewajiban kita, memberi undangannya untuk sholat subuh berjamaah ikhwan. Semoga hari ini bukan hanya kita anggap sebagai suatu kenikmatan, tapi juga sebagai bukti bahwa kita akan senantiasa berkontribusi untuk membangun bangunan Islam agar senantiasa kokoh. Bagaimana berat tantangannya, bagaimana berat cobanya, semoga apa yang kita lakukan diterima oleh Allah sebagai amal yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan kedua orang tua kita, Allahumma ighfir lana wa liwalidayna, Allahumma ighfir lana wa liwalidayna, Allahumma ighfir lana wa liwalidayna. Selanjutnya kita doakan para guru-guru kita, para pemimpin kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, semoga senantiasa berada dalam lindungannya. Kita juga berdoa moga-moga teman-teman kita yang sakit, yang tertimpa musibah diringankan bebannya, yang belum terpanggil kita doakan semoga bisa terpanggil suatu waktu sehingga bisa bersama-sama memakmurkan masjid di mana pun berada. Karena sungguhnya Allah menjadikan pasti menolong orang menolong agamanya, yakni mereka yang menegakkan sholat, kasih bersama, dan melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Wa la yansuranna Allahu man yansur alladzina in makkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Itu dalilnya surat Al-Hajj ayat 41. Kaum muslimin rahimahullah. Pemilu sudah lewat dan hasilnya sudah tahu pemenangnya siapa. Ternyata keadilan substantif dikalahkan dengan keadilan prosedur. Apa itu keadilan substantif? Keadilan substantif adalah melakukan sesuatu yang benar, caranya juga harus benar. Kalah sama keadilan prosedur. Apa itu? Pokoknya sudah melakukan prosedur, salah, enggak, masa bodoh, pokoknya sudah ikuti prosedur. Nah itulah, ya. Jadi itu yang terdengar dengan negara kita, sehingga seorang pakar hukum menyatakan tutup saja fakultas hukum, katanya. Ganti dengan fakultas ilmu amplop saja, nah begitu. Ya, kenapa? Karena itu. Kaum muslimin rahimahullah. Sebenarnya apa itu kemenangan? Jadi kemenangan itu apa? Kemenangan dalam Islam adalah apabila kita bisa menegakkan hukum Allah. Jadi kita dikatakan menang apabila kita bisa menegakkan hukum Allah dan kita mampu bersikap sebagai khalifahnya. Apa itu? Yaitu kita bisa bersikap sidik, amanah, patona, dan tentunya objektif. Tidak pandang bulu. Jadi ini kemenangan yang sebenarnya. Jadi kalau seandainya itu belum bisa kita lakukan, berarti belum. Kaum muslimin rahimahullah. Kenapa kok kalah? Ya begitu. Kenapa kalah yang benar? Kaum muslimin rahimahullah. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kalau Allah mau semua bisa digampang, semua bisa dibikin yang benar-benar. Wa musa rabbuka la amana ma fil ardi kulluhum. Kalau Allah mau, semua dibikin beriman. Walau sah, ya. Walau kalau seandainya Allah mau, maka dibuat umat Allah. Umat bikin satu saja. Tetapi Allah mau. Allah mau semua itu ada proses, ada prosedur, proses yang mesti dilewati. Dan itu mesti diikuti. Dan itu tidak gampang, terus terang tidak gampang. Itu proses. Artinya apa? Dengan jatuh bangun kita harus ke masjid, terkantuk-kantuk, itu harus kita lakukan. Awalnya memang begitu, tapi lama-lama biasa. Dan itu begitu, harus jatuh bangun. Sama seperti kita udah melakukan prestasi, kita harus jatuh bangun. Prosesnya begitu. Dan Allah maunya begitu. Oleh karena itu Allah berfirman, "Iya misaskun korhum, fakat masa korhum." Jika kamu mendapatkan luka, mereka juga mendapatkan luka. Wakil kalau ayah dari luar bebas, masa keberjaan itu kamu berdiri kan? Kadang kamu di atas, kadang kamu di bawah, kamu berdiri kan? Waliya Allah lazina, agar Allah tahu siapa
Dan agar jadikan siapa sebagai syuhada, sebagai syahid. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Allah tidak suka mereka yang zalim. Jadi Allah tidak suka yang zalim, yang suka adalah proses itu yang mati. Dan ini yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Fatimah. Jadi Fatimah itu kerja di rumahnya menangis. Menangis, kenapa? Karena mau kerjaan banyak, harus mencuci berbagai macam-macam. Nangis dia. Rasul yang lihat begitu, bagaimana? Ya, ada anak begini. Ya. Maka pada waktu itu begini, ganti. Maka karena Fatimah menangis, Rasul langsung ada hari kerja itu. Ya, gantung, masukkan, kemudian tiba-tiba penggilingan itu sudah mungkin tiba-tiba begini begitu ya, begitu sampai selesai semuanya. Apa kata Rasulullah? Ya Fatimah, kalau Allah mau semuanya bisa dibikin begini, tapi aku tidak mau. Kalau mau kamu itu melakukan ini by proses satu persatu sampai menangis, itu akan dikatakan proses itu. Oleh karena itu hadis itu panjang, ya, perempuan yang hamil kemudian mati, mereka masuk surga, macam-macam itu panjang sekali hadis bicara tentang bagaimana itu harus kita lalui. Nah sekarang kita ini sudah terlanjur mau di instan, oleh karena itu kita nggak maju. Ya, mungkin pejabat kaya, tapi lihat rakyat miskin begitu banyak yang miskin. Pejabat kaya nggak, tapi lihat harga beras 15.000 saja sudah pada beribut. Ya. Artinya apa? Betapa miskinnya kita. Dan ini negara, karena kewajiban negara allazi al-amahu minju wa amanu. Kewajiban negara adalah membebaskan rakyatnya dari kelaparan, wa amanu dan membebaskan mereka dari ketakutan. Sekarang untuk ngomong saja nggak berani. Artinya apa? Tugas negara belum terlaksana. Mengkritik nggak berani. Lihat itu kampus-kampus para guru besar mengkritik, diintimidasi, coba bisa bayangkan. Ya bagaimana mungkin? Padahal tujuan negara itu allazi atamahu minju wa amana. Bebaskan manusia dari kelaparan, bebaskan manusia dari ketakutan. Jadi selama kita masih takut menyampaikan kebenaran, tujuan negara sudah tercapai. Gaji gede-gede, dosa banyak. Nah ini sekarang berebut kekuasaan semua dengan berkoalisi. Ya semua. Dan saya sudah bocorannya ya, sekarang ya, kita tahu kan Prabowo itu ya musuh satu banyak, teman 1000 sedikit. Oleh karena itu dia berusaha merangkul. Bocoran saya dapat Anies Baswedan akan menjadi menteri luar negeri, Ganjar Pranowo menjadi menteri sosial, Mahfud MD menjadi Menko Polhukam sama. Siapa lagi? Thomas Lembong menjadi menteri perindustrian. Ya siapa lagi ya, yang Wakil jadi menteri urusan pemberdayaan perempuan kalau tidak salah. Ya. Jadi ini sekarang sudah. Jadi kalau sudah begitulah. Nah cuma bagaimana caranya? Tadi allazi atamahu minju wa amana. Mereka-mereka yang vokal seperti ahli hukum yang lembaga Anies, Bambang Wijayanto, Refli Harun, mungkin FC Pulau Kata dan lain-lain. Bagaimana jangan sampai dikucilkan setelah. Karena kalau seandainya itu terjadi, berarti yang dikatakan kemenangan itu belum tercapai. Karena yang kata kemenangan tadi adalah hukum Allah tegak. Hukum Allah tegak adalah allazi atamahu minju wa amana. Yang membebaskan manusia dari rasa lapar dan dari takut. Jadi dengan demikian amar ma'ruf nahi munkar bisa dijalankan tanpa ada perasaan takut. Nah itulah kalau kita dikatakan menang. Oleh karena itu Umar bin Khattab ketika berjalan, anak kecil tiba-tiba mengatakan, wahai Umar, ittaqullah Umar. Umar nggak marah. Kenapa? Karena yang disampaikan benar. Tapi kalau kita bagaimana? Dikatakan kita tersinggung kita. Ya. 2 dari 3 hakim masuk neraka. Maka dia bilang, sahabat kamu misalnya siapa masuk neraka pasti akan marah. Padahal seharusnya dia usah marah. Ya. Biarkan orang bicara. Karena itulah tujuan dari yang dikatakan kemerdekaan itu. Nah, moga-moga kalau sebenarnya kita bisa melakukan itu minimal dari diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, kritik kita terima. Jangan kita marah. Biarkan mereka bicara.
Ya, sambil juga dengan demikian kita ingatkan dia, kita arahkan supaya dengan demikian insya Allah keluarga kita akan menjadi keluarga yang paling bagus. Insya Allah kalau amarah mereka. Tapi anak kita salah, negara kita salah, kita marahin, ya dia nggak berani ngomong. Akibatnya dia keluarga yang jelek. Nah, semoga kita tidak dari keluarga yang demikian. Ya, sebagai penutup, lagi banyak senang bola. Tadi Indonesia masuk semifinal ya. Indonesia masuk semifinal dengan skor 11-10. Ya, dari Bapak Suki. Ya Allah, saya belum selesai tahajud, saya bilang, gimana belum selesai tahajud bisa tinggalkan ketika skor 10-10. Jadi itulah kira-kira ya. Dan ini proses yang panjang, tidak gampang saya rasa ya. Karena terus terang saja Indonesia belum pernah masuk semifinal kecuali seniornya dulu. Setelah Wilkover digantikan Senior Aliadu, dan setelah itu kita masuk semifinal. Setelah itu nggak pernah lagi. Ya begitu kaum muslimin rahimahullah. Mari kita akhiri sama-sama baca Al-Fatihah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang dimaafkan. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.